Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tentang asam basa ya, dari pertemuan pertama kemarin sampai yang terakhir, mulai dari teori asam basa, terus ada indikator asam basa sama penentuan pH asam basa, juga kekuatan dari asam basa ya kan. Nah, jadi untuk memperjelas apa yang udah kita pelajari, di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi hari ini kita cuman bahas contoh soal yang berhubungan sama asam basa aja gitu. Nah, contoh soal apa aja yang mau kita bahas hari ini, kita lihat sama-sama. Yang pertama, di sini ada reaksi. Katanya kita disuruh menentukan pasangan asam basa konjugasi dari si reaksi tersebut. Oke. Nah, kalau ada kata-kata asam basa konjugasi, berarti kita teringat teori asam basa, salah satu teori asam basa yaitu teori Bronsted-Lowry. Jadi di sini soalnya itu berhubungan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, ya kan? Di mana ada asam, basa, asam terkonjugasi, dan basa terkonjugasi. Kita tulis ulang soalnya. Di sini katanya ada H2SO4, H2SO4 ditambah NH3 menghasilkan HSO4 negatif atau HSO4 min ditambah NH4 positif. Nah, perlu kita ingat kalau misalnya menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa atau spesi yang di dalam reaksi ini memberikan H positif. Ya kan, memberikan H positif ke spesi lain dalam reaksi tersebut. Jadi dia di sini fungsinya sebagai donor proton, ya kan? Sedangkan basa itu perannya sebagai aseptor proton atau dialah yang menerima H positif yang diberikan si asam tadi. Gitu, oke? Nah, jadi kalau misalnya dari pengertian yang asam basa menurut Bronsted-Lowry ini, kalau kita lihat di reaksi, di sini katanya ada H2SO4 ditambah NH3 menghasilkan HSO4 negatif ditambah NH4 positif, ya kan? Nah, berarti di sini NH3-nya ini kan H positifnya bertambah, makanya jadi NH4 positif, ya kan? Sedangkan H2SO4-nya ini dia berkurang H positifnya, makanya dia jadi HSO4 negatif. Artinya apa? Artinya H2SO4 ini memberikan H positifnya ke NH3. Jadi dia memberikan salah satu H positifnya ke NH3, makanya jadilah NH4 positif gitu. Dan si H2SO4-nya itu berkurang H positifnya jadi HSO4 negatif gitu. Nah, berarti di sini yang bertindak sebagai asam itu adalah si H2SO4. Ya kan? Jadi H2SO4 di sini bertindak sebagai asam karena dia yang memberikan H positif atau dialah di situ donor protonnya, ya kan? Sedangkan NH3 dia yang menerima H positif. Dia sebagai aseptor proton, maka si NH3 di sini bertindak sebagai basa. Ya kan? Kemudian diingat lagi di bagian produk ya, di bagian produk ini kita lihat HSO4 negatif, berarti kan dia udah berkurang H positifnya, ya kan? Nah, hasil dari pengurangan H positif atau hasil dari pelepasan H positif yang udah terjadi tadi, ini namanya basa konjugasi. Basa konjugasi. Sedangkan di sini NH4 positif, dia kan bertambah ya H positifnya dari NH3 jadi NH4 positif, ya kan? Nah, di sini berarti NH4 positif itu adalah hasil dari penerimaan H positif. Hasil dari penerimaan H positif itulah dia disebut sebagai asam konjugasi. Oke, ini dia. Jadi,
Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah yang melepaskan H positif, sedangkan basa adalah yang menerima H positif. Oke, nah hasil dari pelepasan H positif tadi inilah namanya basa konjugasi, sedangkan hasil dari penerimaan H positif tadi itulah namanya asam konjugasi, gitu. Nah di sini kalau kita tarik garis antara si H2SO4 sama HSO4 negatif, inilah namanya pasangan asam basa konjugasi, gitu. Nah, terus kalau kita tarik garis lagi dari NH3 ke NH4 positif, ini juga namanya pasangan asam basa konjugasi, oke? Jadi pasangan asam basa konjugasi itu dia sebenarnya satu spesi, dia satu senyawa tapi bertambah atau berkurang aja H positifnya, gitu. Oke, kalau bertambah ya bertambah satu seperti NH3 ke NH4 positif, ya kan? Kalau berkurang ya berkurang satu seperti dari H2SO4 ke HSO4 negatif, seperti itu dia. Oke, jadi ini pasangan asam basa konjugasi, ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini yang kedua katanya ada jika larutan asam asetat CH3COOH memiliki pH 3 dikurang log 2, tentukan konsentrasi dari asam asetat tersebut. Di sini kita udah dikasih tahu pH-nya, ya kan? Kita tulis. Katanya pH-nya itu sama dengan 3 dikurang log 2. 3 dikurang log 2. Ingat kemarin kita kan udah belajar ya, kalau misalnya H positif itu bentuknya A dikali 10 pangkat min X, maka pH-nya itu X dikurang log A. Contoh misal pH-nya itu H positifnya itu 3 dikali 10 pangkat min 4, ya kan? 3 kali 10 pangkat min 4, maka pH-nya itu kan 4-nya jadi ke depan, ya kan? Jadi 4 dikurang log 3, ya kan? 4 dikurang log 3. Kalau misalnya H positifnya itu 3 kali 10 pangkat min 4, ya kan? Nah, di sini kita udah dikasih pH-nya. Berarti yang pertama kali kita dapatkan itu adalah konsentrasi H positifnya. Oke. Nah, di sini konsentrasi H positifnya kalau misalnya pH-nya adalah 3 dikurang log 2, maka H positifnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Karena kalau misalnya H positifnya 2 kali 10 pangkat min 3, kita buat min lognya, min log 2 kali 10 pangkat min 3, itu kan hasilnya 3, 3-nya ke depan ya kan, dikurang log 2. Kayak gitu dia. Maka kalau misalnya pH-nya 3 dikurang log 2, H positifnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, kita udah dapet H positifnya. Di sini yang ditanya dia itu malahan konsentrasi dari si asam asetat tersebut. Berarti si MA-nya yang ditanya, ya kan? Nah, kalau kita lihat asam asetat ini dia termasuk asam apa? Asam kuat atau asam lemah, ya kan? Kalau misalnya kita ingat kemarin asam kuat itu ada 6, ya kan? Dan asam asetat nggak termasuk dari asam kuat tersebut. Berarti dia termasuk asam lemah. Atau gampangnya kita lihat di soal, di sini kan ada disebutkan Ka, ya kan? Ingat perbedaan antara asam kuat dan asam lemah, di mana asam kuat itu dia nggak punya Ka, sedangkan asam lemah dia punya Ka. Jadi kalau di soal udah ada Ka, berarti udah pasti soalnya itu asam lemah, gitu. Oke. Nah, di sini Ka-nya 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke rumus H positif dari asam lemah. H positif untuk asam lemah itu kan sama dengan akar Ka dikali Ma. Ya kan? Nah, kita buat H positifnya itu katanya tadi 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan akar Ka-nya di sini katanya 10 pangkat min 5 dikali Ma itu yang ditanya, ya kan? Nah, di sini ini kan ada akar ya kan, kita mau cari Ma, berarti kan akarnya harus dihilangkan dulu. Nah, cara hilanginnya gimana? Berarti kita pangkatkanlah kedua sisinya dengan pangkat 2, kita kuadratkan dia. Oke, nah kalau akar dipangkatkan 2 berarti kan habis ya. Nah, di sini jadi 2 kali 10 pangkat min 3 kita kuadratkan. Pangkat 2 dari 2 adalah 4, ya kan?
pangkat 2 dari 10 pangkat min 3, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 10 pangkat min 3 dikali 2, maka jadi 10 pangkat min 6, ya kan? Nah, akar dikuadratkan, hilang akarnya. Maka di sini kita tulis 10 pangkat min 5 dikali MA. Nah, yang kita perlukan kan di sini MA, ya kan? Maka di sini yang berpindah adalah 10 pangkat min 5-nya. Nah, 10 pangkat min 5 kalau misalnya kita pindah ruaskan, yang tadinya dikali jadi dibagi, ya kan? Maka di sini MA-nya itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. Bilangan yang sama berpangkat terus dibagikan, pangkatnya dikurang. Min 6 dikurang min 5 itu adalah min 1, ya kan? Maka MA-nya di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 1 molar. Atau kalau misalnya mau kita buat dalam bentuk koma, 4 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 0,4 molar. Gitu dia. Oke, jadi ini konsentrasi dari asam asetat yang punya pH 3 dikurang log 2 tadi. Kayak gitu dia caranya. Oke. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini katanya ada larutan BaOH 2 kali memiliki pH 2 dikurang log 5. Tentukan banyaknya BaOH 2 kali dengan MR 171 yang diperlukan yang perlu dilarutkan ke dalam 500 ml air untuk membuat larutan tersebut. Maksudnya larutan dengan pH 2 dikurang pH 2 ditambah ya ini. 2 ditambah log 5. Oke. Nah, di sini kita udah dikasih tahu pH dari si BaOH 2 kali tadi, ya kan? Katanya pH-nya itu 12 ditambah log 5. Nah, ingat kalau misalnya di BaOH 2 kali, berarti kan kita pakai rumusnya kalau misalnya mau cari pH, itu kan kita harus cari konsentrasi OH negatif dulu, ya kan? Karena dia basah. Oke. Nah, setelah dapat OH negatif, baru kita dapat POH, ya kan? Nah, dari POH ini barulah kita dapat pH, ya kan? Berarti di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu POH-nya supaya nanti kita bisa nyari OH negatifnya, gitu. Oke? Nah, jadi di sini dari pH-nya itu katanya pH sama dengan pH-nya sama dengan 12 ditambah log 5. Ingat kalau misalnya pH itu kan sama dengan 14 dikurang POH. Ya kan? Maka POH itu kan juga sama 14 dikurang pH. Ya kan? Maka di sini POH-nya adalah 14 dikurang 14 dikurang 12 ditambah log 5. 14 dikurang 12 itu 2, ya kan? Maka di sini negatif dikali positif, negatif. 2 dikurang log 5. Nah, ini kita dapat POH-nya. Dari POH seperti yang tadi pH kita bisa langsung nyari H positif ya. Nah, di sini kita dapat POH, maka bisa kita cari konsentrasi OH negatifnya. Ya kan? Nah, konsentrasi OH negatifnya di sini kita udah dapat POH-nya 2 dikurang log 5. Maka konsentrasi OH negatifnya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Karena kalau misalnya kita min logkan lah si 5 kali 10 pangkat min 2, ini kan hasilnya 2 dikurang log 5. Ya kan? Seperti itu tadi ya. Nah, kita udah dapat konsentrasi OH negatifnya. Sekarang kita cari konsentrasi dari molaritas basanya. Kenapa dari situ kita cari, Bu? Karena dari situ nanti kita bakalan dapatkan mol untuk si BaOH 2 kalinya. Gitu, oke? Nah, konsentrasi basa atau molaritas dari si BaOH 2 kali ini bisa kita cari pakai rumus OH negatif. Rumus OH negatif untuk basa kuat dan basa lemah kan beda. Nah, BaOH 2 kali ini termasuk basa kuat atau basa lemah, itu masalahnya. BaOH 2 kali, Ba itu ada di golongan 2A. Oke, berarti BaOH 2 kali itu dia termasuk ke dalam golongan basa kuat.
Ya kan? Kemarin basa kuat itu adalah golongan 1A dan 2A gabung dengan OH negatif kecuali Fr, Be dan Ra, ya kan? Maka di sini BaOH 2 kali termasuk basa kuat. Maka kita pakai rumus untuk basa kuat yaitu Mb dikali B, molaritas basanya dikali valensinya. Oke. Nah, di sini OH negatifnya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Sama dengan molaritas basanya itu yang kita cari dikali valensi basa. Ingat, valensi basa itu dilihat dari jumlah OH negatif di dalam senyawa tersebut. BaOH 2 kali berarti jumlah OH-nya itu ada 2, maka valensinya 2. Oke. Maka Mb-nya atau molaritas basanya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2. Karena 2-nya kita pindah ruaskan. Yang tadinya dikali jadi dibagi, ya kan? Maka hasilnya molaritas basanya itu adalah 2,5 ya, kali 10 pangkat min 2. Ini molaritas basanya. Oke. Nah, dari molaritas ini sekarang kita cari molnya, ya. Jadi kita cari mol dari si basanya atau mol dari si BaOH 2 kali. Nah, di sini molaritas kemarin kan rumusnya sama dengan mol dibagi dengan volume, tapi volumenya harus dalam liter, ya kan? Nah, dari rumus ini kan bisa kita ubah jadi mol. Kalau kita mau cari mol berarti sama dengan molaritas dikali volume, tapi ingat lagi volumenya dalam liter ya. Nah, molaritasnya ini kan kita udah tahu berapa, ya kan? 2,5 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Dengan volume, kalau kita lihat di sini katanya volumenya itu adalah 500 ml, ya kan? Ingat tadi volumenya yang kita gunakan di sini adalah volume dalam liter, berarti kita ubah ke liter dulu. 500 diubah ke liter, mililiter diubah ke liter berarti dibagi 1000. 500 dibagi 1000 itu adalah 0,5, ya kan? Maka 2,5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,5. Hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 2 mol. Kita dapat molnya ya. Oke, udah dapat molnya. Nah, sekarang karena udah dapat mol bisa kita cari masanya. Ingat bahwa mol itu kan rumusnya sama dengan gram dibagi mr. Nah, dari rumus ini kan bisa kita cari gramnya, ya kan? Maka gram itu sama dengan mol dikali mr, ya kan? Nah, berarti di sini gramnya itu adalah molnya. Molnya itu tadi 1,25 dikali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan mr-nya. MR-nya itu MR-nya itu 171. Oke, kita kalikan 175 1,25 kali 10 pangkat min 2 atau 0,0125 dikali 171 itu hasilnya adalah 2,132,1375 gram. Oke, jadi ini hasilnya. Berarti massa dari BaOH 2 kali yang perlu kita larutkan ke dalam 500 ml air itu adalah 2,1375 gram untuk bisa membuat larutan dengan pH 12 ditambah log 5 gitu. Oke. Jadi pertama kita cari dulu pOH-nya, kemudian konsentrasi OH negatifnya, kemudian kita cari molaritas si basanya, baru masuk ke molnya. Setelah dapat mol bisa kita cari bisa kita cari si massa dari senyawa yang dibutuhkan gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.